Alkisah suatu negeri yang perjuangannya tak terperi. Sejarah panjang kolonialisasi. Surplus ekonomi habis dieksploitasi. Bukan untuk negerinya sendiri, melainkan hegemoni tuan-tuan koloni. Karakter kebijakan ekonomi imperialisme ditandai dengan kedangkalan, kolusi dengan penguasa lokal, dominasi kapital, dan efisiensi produksi dengan menekan biaya tenaga kerja. Rakyat dimiskinkan secara struktural. Kemudian lahirlah seorang anak santri dari Bukit Tinggi, mengubah wajah sejarah Nusantara. Kedaulatan rakyat terpatri menjadi misi hidupnya. Belajar jauh hingga Rotterdam, ia kembali menghadirkan demokrasi dengan karakter tersendiri di negeri ini. Demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi ala Eropa. Kualifikasinya jauh lebih tinggi. Bukan hanya demokrasi politik, melainkan juga demokrasi ekonomi. Orientasi ideologi ekonomi harus bertumpu pada rakyat. Rakyat yang harus disejahterakan dari segala kebijakan dan regulasi. Bukan rasionalisasi, bukan efisiensi, bukan ekuilibrium pasar, bukan pertumbuhan figur-figur kosmetik ekonomi, bukan reformasi hukum yang menggadaikan harga diri, melainkan semata-mata untuk rakyat yang berdikari. Namun apa yang terjadi hari ini? Sebuah undang-undang yang telah dinyatakan menyalahi konstitusi dihidupkan kembali dengan dalih urgensi. Menghindari inflasi tinggi, sebuah formula yang dianggap mampu tanggulangi resesi. Kado tahun baru dari istana adalah singgasana bagi dunia usaha, katanya. Padahal indeks korupsi semakin menjadi-jadi. Kepastian hukum masih saja menjadi tanda tanya. UMKM dipermudah untuk merintis usaha, namun sektor-sektor strategis masih saja dimonopoli konglomerasi. Di lain sisi, hak-hak tenaga kerja disunat sedemikian rupa, bukan dibuat berdaya. Kebijakan ekonomi kian hari kian lincah menggusur yang lemah, kian dingin dengan yang miskin. Ambisi memformalisasi sektor ekonomi kecil tidak diimbangi dengan disiplinisasi pejabat negara yang jumawa dengan harta tak terhingga yang entah dari mana. Apakah tepat untuk berdiam diri saja? Babak 2 Epistola. Ada apa dengan cipta kerja? Selamat datang Sobat Forum di Epistola. Hari ini kita akan menyoroti Perpu Cipta Kerja yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di luar sana. Katanya kado akhir tahun dari istana dan singgasana untuk dunia usaha. Tapi apakah benar? Hari ini sudah hadir bersama kami teman-teman perwakilan dari pengusaha dan serikat buruh. Ada Bapak Anton Supit dari Apindo. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Ola. Ada Bang Roy dari KSPSI. Selamat datang Bang Roy. Ya, sama-sama selamat datang. Dan ada Ibu Emilia dari GBSI. Selamat datang. GSBI, Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Selamat sore. Selamat sore. Dan yang terakhir, the last but not least ya, dari Inkindo, Bapak Ronald. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir di Epistola. Kita hari ini akan membahas isu yang sedang hangat dan santer diperbincangkan dan menimbulkan banyak pergerakan nih Pak. Banyak mahasiswa yang hari ini turun ke jalan ya, sudah dari kemarin-kemarin sepertinya ya. Narasi yang berkembang adalah kok bisa-bisanya ya undang-undang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dicoba digolkan lagi melalui Perpu Cipta Kerja. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapatnya dari kalangan usaha, karena santer dikemukakan bahwa Perpu Cipta Kerja ini untuk meningkatkan geliat roda usaha di Indonesia. Kalau Pak Anton, kira-kira menanggapinya seperti apa? Apakah ini kabar gembira atau kabar yang menimbulkan curiga? Jadi Mbak Ola, ini pertama sebelum kita masuk kepada substansi, saya juga heran di Indonesia ini lain kali sudah banyak komentar tapi tidak membaca isinya. Nah, isinya kan itu 1000 halaman lebih. Nah, kedua, ini seakan-akan karena memakai cipta kerja, seakan-akan undang-undang tenaga kerja. Padahal ini ada 11 klaster
ya mulai dari iklim usaha, koperasi dan UKM, lingkungan hidup, pajak dan lain-lain. Kalau kita bikin sesuatu semestinya kan harus ada filosofinya. Jadi terlepas daripada kasus MK dan lain-lain, saya tidak ingin masuk di domain ketatanegaraan lah ya, tapi kita bicara substansi. Kalau kita lihat dari awal pada saat munculnya ide Omnibus Law dan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja adalah karena pada saat itu konteks saat itu sebelum pandemi. Ya, apalagi sesudah pandemi menurut saya lebih parah lagi kan. Di mana ekonomi kita kinerjanya kan menurun. Pajak juga tidak mencapai target dan yang paling parah adalah kalau kita lihat dokumennya itu tertulis di situ bahwa ada 54,5 juta orang butuh lapangan kerja. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita bahwa pemerintah itu wajib menyiapkan pekerjaan yang layak. Jadi sebenarnya kalau ditanya ini undang-undang untuk siapa? Undang-undang ini untuk menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat kita sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 dan itu dirubah. Tapi saya kira tidak mengalami perubahan pasal itu ya, tidak diamandemen. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau ditanya untuk siapa ya sebenarnya untuk kita keseluruhan terutama pencari kerja. Jadi jangan kita melihat hiruk pikuk demo dan lain-lain. Yang demo ini adalah orang yang sedang bekerja, ya kita hargailah bahwa dia punya hak demo dan lain-lain. Yang sebenarnya juga bukan hak demo sebenarnya. Kalau kita mau mendalami Undang-Undang Tenaga Kerja, tidak ada istilah demo. Yang ada adalah mogok. Dan mogok itu plan level. Tapi udahlah, kita nak bicara di situ. Nah, kalau itu ceritanya sebenarnya, lantas kembali lagi menjawab pertanyaan itu untuk siapa? Nah, tentunya kita untuk adanya lapangan kerja perlu ada investasi yang masuk. Investasi hanya akan masuk kalau iklim investasi baik antara lain ketenaga kerjaan, antara lain ya, tidak satu-satunya. Juga masalah perizinan, perpajakan, dan seterusnya. Nah karena begitu banyak undang-undang yang menurut para investor kurang menarik, karena kalau dibandingkan dengan negara tetangga Vietnam dan lain-lain, ya kita memang terakhir sekali saja. Foxconn yang membuat Apple itu di China, dia pindah tidak ke Indonesia, pindah ke Vietnam. Padahal Vietnam sudah jenuh. Ya. Samsung itu yang tadinya di sini pun full ke Vietnam. Nah, ini nih. Oleh karena itu, untuk memperbaiki iklim investasi sehingga semua undang-undang dan tidak semua undang-undang bermasalah keseluruhan. Nah, karena kita hari ini lebih fokus kelihatan kepada ketenaga kerjaan, kita ambillah undang-undang ketenaga kerjaan. Itu hanya beberapa pasal. Jadi dalam Cipta Kerja hanya ada 4 PP yang mengatur tenaga kerja asing, pengupahan, dan alidaya ya dan semacam itu. Jadi hanya 4. Tapi yang lain-lain tetap berlaku Undang-Undang 13. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita harus fair melihat kalau ditanya ini untuk siapa? Untuk pencari kerja. Nah, kita akan lebih fair melihat kalau saya termasuk orang pencari kerja. Atau anak saya yang cari kerja. Kalau anak saya tidak dapat pekerjaan, apa saya tidak berupaya supaya pemerintah merubah iklim investasi? Ya. Saya malah guyon sebenarnya kalau ada orang bikin partai pencari kerja, Pak Ronald, itu mungkin akan menang pemilu. Ya. Karena mereka 50 juta orang lebih kan. Ya. Walaupun sebenarnya teman-teman kalau kita membaca konstitusi ya Pak, hakikat dari demokrasi ekonomi nggak cukup loh hanya dengan rakyat diberikan pekerjaan. Tapi intinya adalah rakyat yang diberdayakan. Nah, yang menjadi konsentrasi dari Perpu Cipta Kerja ini ternyata disoroti ketika kita membaca yang khusus untuk mengubah 13/2003 ada beberapa hak-hak buruh yang disunat. Salah satunya adalah terkait dengan pesangon, ya. Nah, kira-kira kalau Ibu Emilia menanggapi hal tersebut ya, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pagu minimal pesangon, tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja menjadi maksimal 19 kali gaji. Nah, itu seperti apa, Bu? Atau ada concern lain terkait dengan hak-hak atau aspirasi buruh yang ingin dikemukakan terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini? Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya mencoba mengomentari tadi yang ditanyakan oleh Mbak Ola, saya mau mencoba menyambung saja atau menanggapi dari yang disampaikan oleh Pak Anton Supit tadi gitu, ya, terkait dengan soal ide dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama, kalau tidak salah misalnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam, karena ide ini kan muncul ketika pidato pelantikan yang kedua gitu ya.
itu bahwa adanya tumpang tindih hukum gitu ya. Tumpang tindih hukum di mana hukum di pusat, peraturan di pusat, kemudian di daerah itu saling bertabrakan atau kontradiktif kayak gitu. Yang kemudian peraturan itu dinilai itu menjadi menghambat investasi seperti itu. Sehingga banyak kemudian peraturan-peraturan yang terkait atau yang dianggap berpengaruh, memberikan pengaruh terhadap terhambatnya investasi kayak gitu, itu harus dirubah, gitu. Nah, kalau itu yang menjadi dasar sebenarnya tentang soal tumpang tindih hukum, sebenarnya tidak harus dijawab atau solusinya itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law gitu. Itu pertama. Sebelum Undang-Undang 12 itu dirubah gitu kan, kita nggak mengenal Undang-Undang Omnibus Law sebenarnya. Ya. Di dalam konstitusi kita juga nggak ada mengenal tentang itu. Tapi ini kan dipaksakan gitu ya. Karena ide awalnya itu sudah memaksakan gitu ya, sesuatu yang tidak ada diatur di dalam undang-undang, maka kemudian isinya karena saya dari Serikat Buruh, saya akan coba mengomentari itu di dalam klaster ketenaga kerjaannya. Nah, memunculkan kemudian kecurigaan gitu ya, kecurigaan itu dari prosesnya saja gitu, dari proses bagaimana kemudian tidak ada transparan pertama kita sulit untuk mendapatkan draft gitu ya. Mendapatkan draft itu baru itu resmi kita dapat ketika pemerintah menyerahkan dokumen atau draft itu kepada DPR, baru bisa diakses. Saya ingat betul di Januari atau awal Februari sebelum pemerintah menyerahkan draft resmi itu kepada DPR RI, Polda mengadakan ada pertemuan, satu forum silaturahmi dengan mengundang serikat pekerja, serikat buruh, juga mengundang beberapa asosiasi pengusaha di dalamnya itu, dan menyampaikan beberapa informasi berita yang beredar di di media sosial gitu terkait dengan isi dari RUU Cipta Kerja pada waktu itu adalah hoax. Lalu yang benar yang mana gitu kan? Yang benar yang mana? Kita punya kepentingan loh. Benar. Ya, kalau misalnya salah satu klaster yang diatur dari 11 klaster yang disebutkan oleh Pak Anton tadi itu adalah mengatur tentang soal ketenaga kerjaan, maka serikat pekerja itu punya kepentingan terhadap itu. Apa sih yang mau diatur, apa yang mau dikurangi, apa yang mau direvisi gitu. Tapi kita susah aksesnya gitu kan. Dan bahkan kalau misalnya mau lihat historinya gitu ya, Menteri Koordinator Perekonomian sebagai koordinator yang merumuskan ini, itu di perumusan awalnya itu sama sekali tidak melibatkan serikat pekerja. Ya, tapi asosiasi pengusaha itu yang dilibatkan di situ. Berbagai macam asosiasi pengusaha dilibatkan. Serikat pekerja tidak ada. Ketika serikat pekerja mulai melakukan ada protes, ada aksi, barulah kemudian ada dibuat forum-forum dialog gitu ya. Forum-forum dialog itu untuk memberikan wadah kepada serikat pekerja, kepada buruh melalui serikat pekerjanya untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya seperti itu. Nah, setelah kemudian kita membaca terkait dengan tadi pertanyaan, kita sudah curiga karena kalau misalnya dalam pesangon gitu ya, pesangon ini tidak hanya jadi polemik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di 2006 ketika masanya Pak SBY dan wakilnya waktu itu adalah Yusuf Kalla, itu juga sudah mulai ada gagasan untuk merevisi Undang-Undang 13. Dan salah satu yang paling krusial yang ditentang oleh buruh pada waktu itu adalah penghapusan pesangon, penghapusan atau pengurangan pasal pengaturan tentang soal pesangon di dalamnya Undang-Undang 13 pada waktu itu 2006. Kemudian menimbulkan ada penolakan, aksi demonstrasi yang begitu luas di 2006 itu ya. Itu sampai akhirnya kemudian itu ditunda, bukan dibatalkan, karena setelah itu kan Undang-Undang 13 itu selalu masuk di dalam prolegnas ya, di dalam daftar undang-undang legislasi nasional gitu ya. Itu. Jadi itu bukan satu hal yang baru. Maka memang muncul kemudian curigaan. Ini Undang-Undang Cipta Kerja memang diperuntukannya itu adalah untuk memberikan ada perlindungan, proteksi untuk buruh, atau justru semakin mengurangi hak-hak buruh gitu. Nah, kenapa buruh sangat berkepentingan sekali terhadap pesangon? Ini perdebatan yang panjang sekali, serikat dengan dengan asosiasi pengusaha ya. Masa dulu masih ada Pak Jimanto almarhum gitu ya. Itu udah menjadi perdebatan yang panjang kita. Kenapa sih Indonesia, buruh di Indonesia itu harus diberikan ada pesangon? Di Singapura tidak, di beberapa negara diberikan contoh. Ya,
kalau konteksnya seperti itu kita juga lihat buruh di Singapura upahnya berapa, Ya, ya. gitu kan nggak sebanding dengan buruh di Sebenarnya, di ya. Indonesia. Terima gitu. kasih Ibu Emilia. Sebenarnya kalau kita catat ini dari teman-teman mahasiswa juga banyak mengumpulkan aspirasi adanya beberapa konsentrasi kasus atau isu ya terkait dengan hak-hak buruh yang dipertanyakan. Salah satu diantaranya juga adalah terkait dengan PKWT. Kemudian terkait dengan outsourcing ya. Bagaimana kok bisa diperpanjang yang awalnya 2 tahun kemudian bisa diperpanjang 1 kali ya Bang ya. Kemudian sekarang jadi 3 tahun. Di mana kepastian kelangsungan kerjanya ya kan? Kemudian juga TKA ya yang tadinya harus buat IMTA sekarang tidak perlu lagi ya. Apakah ini akan membuat persaingan kerja semakin kompetitif ya? Jadi kita tidak bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Kalau Bang Roy melihat ini seperti apa? Ya, terima kasih ya kesempatannya ke saya sekarang. Dari tadi udah gatel ya Bang mau berbicara. Bukan begini, dalam alam demokrasi memang berbeda sah-sah aja ya. Kami bisa menerima perbedaan itu. Bahkan di antara serikat pekerja pun kami tidak meragukan juga rekan-rekan yang berbeda cara pandang atau kegiatan mereka dalam memperjuangkan buruh. Tapi kami juga punya pemikiran lain sesuai dengan apa yang telah digariskan sebagai doktrin kami, bina, lindung, dan sejahtera. Saya setelah membaca memang gini, pada saat Perpu itu keluar, kita pun sebenarnya kaget. Lalu Ketua Umum mengumpulkan kita semua, kita rundingkan, kita rapatkan, dan kita akhirnya memutuskan untuk bertanya dulu kepada Menko Ekonomi, Menko Polhukam. Kita nggak mau tergesa-gesa. Jangan pagi kita katakan, saya setuju Perpu, sorenya berbeda. Ya, ini jelek seperti itu. Nah, jadi setelah dalam perjalanan itu kita pelajari sebenarnya contoh misalkan pesangon. Kalau di Undang-Undang 13 kalau kita baca samanya. Nggak ada yang berbeda itu. Tapi mungkin DPP-nya. Coba dibuka nanti itu kan. Yang 1 bulan sekian, yang 2 bulan. Iya kan itu sebenarnya sama isinya. Gitu. Tapi mungkin yang perlu itu gini, pada saat itu kami tegaskan kepada Kementerian Koordinator bahwa kami akan ketat menjaganya dalam undang-undang teknis. Ya, begini, memang kemarin itu saya ada mendengar bahwa investasi kita itu bagus, 800 triliun. Tapi kenyataannya di 800 triliun itu pun belum mampu menampung tenaga kerja yang ada sekarang. Nah, bagaimana untuk kedepannya di dalam era disrupsi yang terjadi sekarang? Kan akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul. Yang bahkan sekarang pun kita belum bisa definisikan. Apakah setelah muncul baru kita buat undang-undang? Iya kan? Mungkin yang dulu. Yang tepat menjawab ini Bang Ronald dari Inkindo. Gimana Bang menyikapi bahwa alasan Perpu Cipta Kerja ini genting karena kita berada di era disrupsi. Nah, ini teman-teman konsultan nih yang biasanya menghubungkan investor dengan teman-teman tenaga kerja. Ayo kita dengarkan dulu. Iya, Gimana Mbak nih, Ola Bang? ya, sebelum saya jawab, supaya nanti jangan bias, kami ini Inkindo ini adalah asosiasi pengusaha atau badan usaha konsultan. Ya, jadi agak berbeda dengan Pak Anton Supit. Kami lebih spek itu. Jadi ketika kami melihat yang pertama Undang-Undang Cipta Kerja ini dan dinamikanya, sebenarnya kami hanya melihat bagaimana undang-undang ini diciptakan, bisa menumbuhkan investasi, bisa menyerap tenaga kerja, dan tentunya di kami dunia usaha itu bisa kami terlibat di dalam perencanaan-perencanaan pembangunan. Jadi sebenarnya kami selalu memandang dinamikanya ketika dunia usaha itu tumbuh bangkit, maka dunia pekerja pun pasti akan bangkit. Ini keseimbangan gitu loh. Nah, bagaimana ini harus tercapai kesetaraannya gitu, tentu itu ada perhitungan-perhitungan ekonomi. Tapi jangan salah Bu Ola, Bapak-bapak, Ibu di sini, kami pun dari dunia usaha konsultan ini sebenarnya terimbas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. PP 5 2021 itu tentang perizinan yang berbasis risiko itu banyak menuntut syarat-syarat yang harus kami penuhi untuk berbisnis. Jadi ini bukan suara dari teman-teman pekerja saja, kami pun dunia usaha, terutama di konsultan, sampai sekarang itu sangat terpengaruh dengan
lahirnya undang-undang ini. Tapi kami pengusaha selalu berpikir positif saja. Tentu pemerintah merancang ini dengan niat baik. Nah, mana titik-titik yang harus kita nanti perbaiki, tentu nanti di PP-nya, tentu di aturan turunannya, mungkin di permennya. Nah, yang kami inginkan sebenarnya, ayo libatkan kami, libatkan pengusaha juga dalam dengar pendapat, dalam memberi masukan. Ini yang perlu secara intensif. Karena apa? Yang melaksanakan aturan-aturan itu adalah kami pengusaha ini, atau nanti di teman-teman pekerja terimbas di sana. Nah, artinya kalau kita mau berpikir netral, ya, kami konsultan itu selalu begitu. Karena berpikir melihat tenaga ahli kami, kalau di kami istilahnya tenaga ahli bola. Ya, itu kita punya standar juga, billing rate, remunerasi itu kita atur dengan baik. Tapi kalau usahanya itu turun, maka dia pasti akan terdampak. Jadi maksud saya, kalau kami dari Inggris selalu melihat, ayo kita pikirkan dunia usahanya juga bisa berjalan dengan baik, investasi masuk, kami di dalam konsultan perencana, pengawas itu bisa terlibat di dalam aspek pembangunan ini, dan tentunya tenaga-tenaga ahli kami itu juga nanti akan terus bekerja dan bisa menghidupi keluarganya atau masa depannya. Kira-kira gitu, Bu Ola. Merasa belum dilibatkan, tapi sebenarnya kalau narasi yang berkembang adalah sebagian besar anggota DPR itu kan juga pengusaha, Pak. Dan akses untuk pengusaha bisa lebih mengakomodasi kepentingannya jauh lebih dominan ya dibandingkan dengan tenaga kerja. Saya masih ingat, karena saya dulu juga sempat bekerja ya menjadi konsultan hukum, bahkan ketika diatur minimal untuk PKWT 2 tahun bisa diperpanjang 1 tahun ya, ternyata ada cara loh dari konsultan hukum untuk mengakal-ngakalinya, yaitu dengan membuat anak perusahaan, kemudian setelah 2 tahun ganti flagship, ganti nama perusahaannya, entah itu di merger atau diakuisisi, sehingga kemudian kelangsungan kerjanya dipertanyakan. Nah, ini yang kita tidak mau ya, untuk bisa kita soroti bersama. Kalau dari Pak Anton, nah kira-kira gimana? Tadi sempat disampaikan oleh Pak Ronald ya terkait dengan kesangsian rezim perizinan terkait dengan manajemen resiko. Apakah sesusah itu atau malah semakin dipermudah sih sebenarnya ketika kita berbicara tentang rezim perizinan? Tapi sebelum saya menanggapi, saya ingin menanggapi Mbak Amelia punya mengenai pesangon. Jadi kita tidak ada niat menghapuskan pesangon. Yang kita harapkan adalah pesangon yang tertinggi di dunia. Karena kalau yang Undang-Undang 13 itu bisa maksimal 32 bulan. Sekarang pertanyaan, undang-undang ini apa berlaku hanya perusahaan besar atau seluruh perusahaan, dan jangan lupa bukan perusahaan, termasuk yayasan, rumah sakit, guru, dan lain-lain di swasta ya. Sekarang saya tanya di forum keadilan, kalau Mbak Ola ini memberhentikan seseorang dan mesti membayar 32 bulan gaji, sanggup nggak? Itu fair aja. Sehingga ini akan menjadi hambatan. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja turun menjadi kewajiban perusahaan. Maksimalnya memang betul maksimal. 19 bulan itu pun dari tertinggi menjadi tinggi. Kalau kita bandingkan di ASEAN dan negara lain, tidak ada yang 19 bulan. Karena apa, Mbak Amelia? Pesangon filosofinya uang tunggu. Karena seseorang kena PHK, menunggu cari pekerjaan baru kan tidak mungkin 19 bulan kan. Kalau ekonomi baik. Nah itu kembali lagi ke filosofi. Beda dengan pensiun. Ya. Ini kita jangan kaitkan, jangan rancu pensiun dan pesangon. Nah kembali lagi. Jadi sebenarnya yang diatur itu sebenarnya dalam undang-undang risiko itu sebenarnya niat baik dan menurut saya memang lebih baik. Nah persoalan implementasi. Ya. Implementasi karena sampai sekarang pun kemarin kami masih rapat, OSS ini masih macet. Ya. Terus masalah ada apa istilahnya neraca komoditi ini pun masih menghambat. Tapi begini, harus dipisahkan antara regulasi dan undang-undang dan pelaksanaan. Sama dengan TKA. TKA itu tidak seenaknya masuk. Sampai hari ini kalau kita lihat izin resmi dari Kemnaker kepada TKA, itu hanya 100 ribuan, 120, 130 ribu. Dan selain proses perizinan mungkin yang juga perlu kita sampaikan ya, data dari Indeks Corruption Watch ya, bahwa indeks korupsi Indonesia juga masih tinggi, 34 poin. Setuju, saya setuju kita against. Kuartil terendah dibandingkan negara-negara lain. Saya setuju itu begini, tapi kita kan bicara ini undang-undang substansinya ya. Nah apakah ini baik atau tidak kan? Bahwa ada
penyelewengan di sana sini, itulah tugas kita untuk Tapi menghadapi pertanyaannya itu. kenapa nggak diselesaikan dulu yang isu-isu besar itu? Kenapa harus Tapi seakan-akan begini. dipaksakan? Ya tapi gini, jangan lihat kita yang sudah ada di dalam negeri. Saya kira Pak Ronald lebih paham. Sebagai investor, kita begini, yang dikatakan Pak Roy tadi. Tahun 2015 mungkin, itu rasionya 1 triliun investasi mempekerjakan 4.500-an orang. Tahun kemarin ini 2021 tinggal mengerjakan 1.300 orang. Artinya kita butuh investasi yang jauh lebih besar. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah newcomers termasuk mahasiswa-mahasiswa ini, itu investasi ribuan triliun. Oke. Jadi kita membutuhkan investasi baru masuk. Nah, dia yang masuk pertama kalau dia datang kepada konsultannya Pak Ronald. Yang dia pelajari undang-undang dulu. Nah, Loh, artinya dia akan cek ini, wah kalau dia lihat saja pesangon 32 bulan nggak jadi. oke. Loh itu fairnya kenapa? Undang-undang ini penting bahwa pelaksanaan masih kurang, itu PR kita yang kita harus, itulah Oke. tanggung jawab kita bersama. Ya, saya sedikit ke mahasiswa nih ya, apalagi terkait dengan pesangon, Anda berada di dalam usia produktif ya. Bayangkan sejak 25 tahun lulus kuliah, habis itu mengabdi pada satu perusahaan atau badan usaha ya, sampai usia produktif kalian berakhir ya, 56 ya tahun ini ya. Kira-kira gimana? Mau nggak dikasih pesangon hanya 19 kali gaji ya, padahal 35 tahun kontribusinya. Kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja diatur batas minimal. Saya serahkan kesempatan untuk mahasiswa untuk bisa juga turut menyuarakan aspirasi dan bertanya kepada para narasumber kami pada sore hari ini. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Saira Malagun Taktaran, saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Menjawab daripada pertanyaan Ibu Aurora, saya sudah lulus kuliah, kemudian saya bekerja selama bertahun-tahun itu di suatu institusi atau perusahaan. Saya sudah bekerja selama itu, namun ketika saya keluar, saya tidak mendapatkan pesangon sesuai dengan yang seharusnya saya dapatkan. Hal ini menurut saya pribadi seakan apakah saya semua kinerja yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun tersebut apakah worth it, apakah sesuai dengan pesangon yang saya dapatkan. Seharusnya ketika saya bekerja banyak, saya mendapatkan sesuai dengan pesangon yang saya perlukan gitu. Jadi menurut saya apabila saya mendapatkan pesangon tidak sesuai dengan batas pekerja saya rasa hak saya merasa dikurangi gitu. Kemudian saya juga ingin menambahkan sedikit mengenai state ownership, yang mana masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan state ownership. Hal ini menurut saya tidak sesuai karena sebagaimana dengan yang disebutkan dengan Bapak bahwa investor dan semua pihak yang terlibat seharusnya ikut membuat dalam undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Karena ini kembali lagi inilah pekerjaan kita sebagai investor, sebagai mahasiswa, sebagai buruh gitu. Jadi seharusnya kita juga ikut terlibat gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Reno Sebastian Nosiolan, mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Saya ingin bertanya aja, tadi kan Bu Ola sudah berbicara mengenai hak-hak buruh ya, terkait dengan outsourcing, TK dan tenaga kerja Indonesia dan sebagainya. Saya bertanya, apakah Perpu ini menurunkan derajat rakyat yang hanya diklasifikasikan sebagai pekerja? Karena pada hakikatnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu menempatkan rakyat sebagai jantung perekonomian negeri ini, gitu. Karena menurut saya ini hal yang tidak sesuai gitu dengan apa yang ada di Perpu CK gitu. Karena hak-hak buruh mungkin banyak yang mengalami penurunan lah, degradasi. Oke. Gitu. Ya. Terima kasih. Di saat negara-negara maju ya sudah pembicaraannya terhadap hak-hak buruh sudah sampai kepada employee stock ownership ya, di mana perusahaan-perusahaan besar ya yang sudah bercokol lama, yang sudah jadi konglomerasi, kita sebutnya ya, jangan UMKM ya,
diminta ya untuk bisa memberikan shares yang layak ya ke kepemilikan shares, kepemilikan saham ya untuk employee-nya. Tetapi di negeri ini ya Perpu Cipta Kerja malah hitung-hitungan nih. Mana yang harus diberikan kue lebih banyak? Apakah investor, apakah serikat kerja, apakah buruh ya? Nah, mungkin kita akan ke Bapak Inkindo dulu ya, Pak Ronald. Bagaimana kita memandang perspektif Perpu Cipta Kerja ini? Akankah mendatangkan kemajuan ya terhadap dunia investasi di Indonesia ya? Atau bahkan malah ada masukan nih Pak? Iya. Jadi begini ya, kita ini terutama dari mahasiswa, ini saya tekankan kita ini harus selalu berpikir optimis. Ini penting. Membangun apa saja, kita pun membangun dunia usaha kita itu. Kalau dengan tidak optimis, itu pasti gampang kolab. Nah memang pengusaha itu petaru. Ya. Pengusaha itu nggak ada demo jalanan itu nggak ada. Tapi kita mempelajari regulasi-regulasi itu. Jadi saya melihat adanya undang-undang Omnibus Law itu dari sisi kami, itu sebenarnya bagi dunia usaha adalah kepastian hukum. Dan kami melihat itu bagian dari kepastian hukum. Seperti kata Pak Anton, soal ada di dalam tatanan implementasi saat ini, memang kami lihat implementasinya saat ini, meskipun ada harmonisasi dari regulasi itu, regulasi satu dengan lain itu masih perlu kita pelajari dengan 79 kalau nggak salah ya, undang-undang kalau nggak salah 4 Perpres 82 itu digabung, itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi sebenarnya kalau kami melihat secara optimis, mari kita bedah, mari kita lihat satu persatu sesuai dengan klasternya atau kebutuhannya. Seperti kami di dunia usaha konsultan, kami itu sumber daya dunia konsultan itu Pak Anton, Pak Roy, itu tenaga ahli, material, gitu ya. Ini kita brainware kan. Nah, kami melihat sekarang ini di dalam implementasinya, dalam mengurus yang namanya standar kompetensi, karena apa di undang-undang itu yang baru itu diperintahkan ada standar kompetensi dari tenaga ahli maupun badan usaha. Di tatanan implementasinya yang kami lihat bukan malah mempercepat, tapi membuat lambat karena syarat-syaratnya itu banyak dan memang harus kita penuhi. Nah sebenarnya kalau kita berpikir optimis dan positif, ini kan proses. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya kita mau ikut tender ini ke depan, di administrasi kita ini belum siap. Nah malah OSS tadi yang dikatakan sampai sekarang. Kami baru bertemu seminggu lalu dengan ada Pokja itu, yang diperintahkan Pak Presiden untuk menangani percepatan itu, kami diskusi. Nah, jadi gini Bu Ola, saya melihat, ayolah negara kita ini harus maju. Dunia usaha harus maju Pak Roy. Saya di Dewan Pengupahan DKI juga, saya katakan ke teman-teman di buruh, kita ini seperti mata duit logam itu, sisi kiri kanan. Jadi dua-duanya memang harus sama-sama menjaga, dua-duanya memang harus sama-sama melakukan sesuai dengan kapasitas dia. Jadi kalau kami dunia usaha menginvest, menggerakkan satu usaha, ada pekerja, tentu kita ukur kinerjanya. Nah kinerjanya itulah yang menjadi alat ukur kita juga untuk mengatur yang namanya penerimaannya lah, upahnya di luar upah minimum ya, yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Nah jadi adik-adik mahasiswa saya katakan, kalian dihukum, di Fakultas Hukum, pelajari kembali. Jadi hak dan kewajiban itu memang itu harus betul-betul kita lihat. Ini kalau menurut saya. Bu Ola sedikit lagi. Jadi kami dari dunia usaha apalagi konsultan, banyak masalah terhadap undang-undang yang baru ini. Terutama dari PP 5 2021. Tapi kami ingin ini kita pecahkan, kita selesaikan. Tapi saya perlu kembali sedikit ke teman-teman dari Perserikatan Buruh ya. Karena narasinya yang juga berkembang ya, setelah tadi dijelaskan kan kalau Inkindo dari yang white collar ya, pekerja yang memang konsultan dan bahkan setengah investor juga ya, wajahnya adalah setengah pengusaha. Yang juga disoroti dari Perpu Cipta Kerja ini adalah hak-hak kaum kerja informal. Tukang gojek, industri-industri informal, penjahit dan petani, nelayan dan lain-lain ya. Tidak ada tuh diatur terkait dengan hak-hak mereka ya yang diangkat derajatnya untuk setidaknya jaminan keselamatan kerja atau juga bahkan
UMR diubah ya, yang tadinya regional menjadi kabupaten. Jadi bisa lebih di bawah lagi nih, di bawah regional. Nah, kira-kira tanggapannya dari Ibu Emilia seperti apa? Iya, seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Karena ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat dipaksakan sekali gitu. Dan paksakannya itu bukanlah untuk memberikan proteksi terhadap kaum pekerja atau buruh gitu ya, sebagai kelompok yang paling lemah sebenarnya dalam relasi produksi gitu ya, relasi industri seperti itu. Karena ya kita lihat historinya ya, Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada JR diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh MK dengan masa 2 tahun. Pemerintah itu tidak ada sama sekali ketundukan terhadap putusan MK gitu ya. Presiden kemudian mengeluarkan ada Perpu, menerbitkan Perpu seperti Mbak Ula tadi sampaikan di pengantar gitu ya, kado akhir tahun. Kemudian dipaksakan juga itu kemudian bagaimana menjadi menjadi undang-undang gitu ya, dengan persekongkolan pemerintah dengan DPR tanggal 21 Maret kemarin. Jadi ini undang-undang apa gitu ya? Ini undang-undang tipu-tipu gitu ya, tipu-tipu yang memang mau dipakai untuk ada sebagai alat legitimasi tadi. Kenapa seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ola, nggak ada sama sekali memang itu mengatur kelompok-kelompok yang marginal ya. Sektor-sektor yang informal tadi itu nggak ada sama sekali mengatur tentang bagaimana proteksi atau kepentingan mereka itu bisa terlindungi, terjaga, ya, terkait dengan karena undang-undang ini memang diabdikannya adalah untuk investasi, sebagai karpet merah bagi investasi. Tapi bagaimana kemudian pekerja, kaum tani kecil di pedesaan itu sama sekali kurang mendapatkan perlindungan. Seperti tadi misalnya, saya mau mencoba menjambung yang tadi terkait dengan soal kontrak. Sebenarnya bukan 3 tahun, 5 tahun. Ya, kalau undang-undang di 13 undang-undang ketenagakerjaan itu sangat saklek jelas sekali. Pekerjaan apa yang boleh mempekerjakan dengan sistem kerja kontrak. Ya, terus kemudian berapa masa waktunya? Undang-undang Cipta Kerja tidak. Dia kemudian mengatur keseluruhan jenis industri, keseluruhan sifat pekerjaan boleh dikontrak, boleh di outsourcing dengan masa waktu 5 tahun tadi itu. Jadi nggak ada. Kalau undang-undang dikatakan ada undang-undang Cipta Kerja, undang-undang yang memang untuk mendatangkan investasi untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan jaminan kepastian untuk pekerjaan bagi buruh yang bekerja saat ini, bagi angkatan kerja gitu ya. Angkatan kerja, kawan-kawan mahasiswa atau yang SMK yang lulus nanti kayak gitu. Undang-undang ini sama sekali tidak memberikan kepastian kerja. Kenapa? Karena kontrak dan outsourcing itu sama dengan tidak memberikan kepastian kerja, gitu. Maka ketika undang-undang ini masih sangat melegalkan kerja kontrak, melegalkan outsourcing, kemudian juga mempermudah, di Morowali itu sangat mudah sekali. TKA di mana tenaga kerja dari Cina itu sangat mendominasi di perusahaan tambang nikel ya di Morowali Utara. Itu gitu. Jadi kalau misalnya mempersulit, membatasi misalnya penggunaan tenaga kerja asing, ini sama sekali tidak. Itu yang nampak gitu. Jadi kalau ditanya apakah kita curiga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dari Perpu kemudian dipaksakan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja padahal inkonstitusional bersyarat. Seharusnya kalau pemerintah memang beritikat baik, hormati putusan MK. Jalankan itu apa yang diputusan MK. Perbaiki itu dengan partisipasi publik sampai di November 2023 ini. Kemudian kan itu. Tapi kan tidak, itu dipaksakan. Jadi ada apa sebenarnya kan gitu. Ya. Saya jadi teringat ketika saya juga pernah berkesempatan untuk menjadi tenaga kerja sebuah multinational company besar nih Bang. Nih Abang ini ternyata geologi ya latar belakangnya ya Bang. Ingat benar yang namanya transfer of knowledge itu hanya sekedar di atas kertas. Hanya untuk memenuhi standar administrasi dari Kemnaker. Tapi tidak pernah benar-benar terjadi yang namanya penularan transformasi knowledge dan teknologi kepada pihak-pihak yang seharusnya bisa menikmati itu. Tenaga kerja yang sudah lama mendedikasikan tenaga dan juga umurnya untuk perkembangan sebuah entitas dunia usaha. Nah, mungkin Abang punya concern terkait dengan pelaksanaannya atau bagaimana nih Bang? Kasih waktu saya untuk lebih tenang dulu berbicara ya. Begini. Minum dulu Bang, ini hot sekali perdebatan kita hari ini. Adik-adik kalau membaca,
Saya ini serikat pekerja, jadi jangan ragukan saya untuk membela kesejahteraan pekerja ya. Begini, kalau kalian baca undang-undang Perpu ini yang telah dijadikan ini, di situ skala upah saja sudah berbeda dari 13. Kalian tahu nggak UMP itu, UMK, upah minimum itu hanya untuk yang 1 tahun loh. Setelah itu nanti ada yang struktur dan skala. Ini menilai dengan prestasi kalian. Apa yang salah di situ? Bukan kayak itu hadiah. Baca dulu gitu loh. Yang lihat Ya. teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi kalau kamu mau berapa, produktivitasmu tinggikan. Maka kau akan naik levelmu. Ini kan membuat kita didorong. TKA. TKA baca lagi. Harus didampingi untuk transfer teknologi. Apakah serikat pekerja melakukan pengawasan? Apakah serikat pekerja itu hanya terima cos? Ini termasuk kemarahan saya. Baca dulu, ada itu ditulis. Ditulis itu. Ya. Jadi di dalam TKA itu tidak mudah. Dia harus didampingin. Itu ditulis di situ. Silakan baca. Yang kedua, pengusaha ditambahin itu ada tambahannya. Apabila pengusaha terlambat atau dengan kelalaian membayar gaji, itu didenda. Kenyataannya gimana? Mana yang salah di situ? Apa yang salah? Jangan dijadikan isu-isu dikit, gak dibaca, ajak demo. Jangan begitu. Saya harus nyatakan suka tidak suka, karena saya bukan penjual es krim. Kalau penjual es krim suka semua. Ini dulu ya 3. Kemudian masalah yang tadi Ibu bilang, misalkan UMP itu, ya UMP, misalkan bisa jadi memang gubernur harus mengeluarkan contoh Jawa Barat. Nggak mungkin dong dengan Karawang itu disamakan semua. Karawang kan lebih tinggi kehidupannya. Apa yang salah di situ? Di mana salahnya? Gitu loh. Maka kalau seperti yang saya bilang tadi, memang soal pesangon saya udah katakan di dalam PP kami yang mau memperjuangkan, jangan dirubah dong yang dulu itu. Itu perjuangan kami. Aturan teknisnya tidak ada itu mengkerdilkan kita. Yang repot ini apabila tidak menarik regulasi. Saya sedikit bicara ini ya. Tingkat daya saing ini ditentukan juga oleh baiknya dengan perundang-undangan. Tingkat daya saing kita ketika Perpu turun lagi. Ini kan sebenarnya merupakan parameter juga buat para investor. Apabila naik, kan mereka akan datang. Maka bisa menyerap. Pahami dulu gitu. Ini satu hal yang harus kita pahami. Saya kalau melihat, banyak yang nggak paham kok. PP akan kita jaga. Apalagi nanti tergantung di PHK ya. Nah, soal seperti itu dulu. Jadi yang saya harapkan dari pemerintah begini. Pemerintah ini ada salahnya ya menurut saya ya. Terlambat saya udah pernah katakan ke mereka, dalam sosialisasi pemerintah jelek. Terlalu terlambat. Kalau soal Perpu kenapa diterbitkan pada saat itu? Saya bisa bilang, kalau memang bisa cepat ngapain dilamain? Kalau misalkan terjadi 2 bulan lagi sesuatu yang kita tidak duga, apa payung hukumnya? Harus kita mengalami seperti reformasi kemarin tahun 2019, nggak ada payung hukum. Bagaimana ada kepastian hukum? Kita pahami dulu itu. Kita tidak pernah berpihak, kita dituduh berpihak ke pemerintah. Tapi yang dipanggil presiden bukan kita. Ya kan? Kita tidak ada jabatan dari pemerintah. Kita dianaktirikan. Tapi selalu dituduh antek. Selalu dituduh orang ini. Nah, ini harus kita pahami dulu. Saya harus menyatakan mana yang benar sebenarnya. Baca dulu adik-adik, analisis. Ketika tidak ada, pertanyakan. Contoh, seperti di ada kasus Permenaker 2 dulu. Kami tidak demo, kami debat, kami datangkan dialog sosial. Berubah jadi Permen nomor 4. Tapi ketika kita sudah yakin, demo itu tidak salah, itu adalah perjuangan terakhir. Jangan baru keluar demo, kita belum analisis. Apa efek itu dilihat oleh orang-orang yang tadinya ingin menginvestasi? Pernah nggak berpikir? Nah, itu mungkin masukan dari saya. Jadi mari kita sama-sama jangan a priori dulu. Jangan. Saya melihat ini. Mana yang jelek di sini? Dalam pembahasan RUU P2SK saya juga ikut di ini. Terus kemarin RUU kesehatan. Selalu saya lihat ya. Begini. Mana yang salah? Kok jadi begitu? Ini serikat buruh yang menyuarakan juga aspirasi pengusaha ya. Ini berarti ini bisa yang jadi penutup objektif. kita. Bukan. Saya tidak menyuarakan pengusaha, tidak. Tidak ya, tidak. Tapi begini. Saya dari informal, Bu. Saya
keras sampai detik ini menyatakan tolong pemerintah buat Ya. satu definisi terminologi tentang informal. Ya. Masa kan Gojek jadi mitra? Oke. Itu saya perjuangkan loh. Iya kan? Delusional itu Harus ya, Pak. ada, karena tanpa ada definisi yang baik, tidak mungkin bisa regulasi baik dihasilkannya. Memang bukan Ini mitra, saya Pak. suarakan. Memang bukan mitra. Kan mitra dia kan, harusnya kan pekerja Harusnya lah. partner mungkin. Tidak boleh kalau begitu kan berarti dia tidak dilindungi. Paling dia kan bekerja. Ya, oke. Jadi, Nah, seperti oke. itu. Mungkin statement penutup ya tadi sudah terwakili ya perspektif tenaga kerja dan dunia usaha terangkum ya secara objektif dari Bang Roy, penutup dari Pak Anton Supit dan juga dari Bang Ronald dan nanti terakhir. Sedikit tambahan. Oke. Ini buat pemerintah, siapa tahu nanti ditonton ini ya. Siap. Tolong fungsi pengawasan. Oke. Ya, saya kalau tidak salah itu badan pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah hanya 2 dari serikat pekerja, Bu. Bagaimana yang di kabupaten kota, ya kan? Ini harus dilihat ini. Jadi pokoknya serikat pekerja itu harus ditambahkan dan kalaupun tidak di semua serikat pekerja harus diawasi. Oke. Ya. Pelaksanaan ini. Baik. Itu loh. Statement Terima kasih. penutup dari Pak Anton Supit silahkan. Jadi Mbak Ola, saya kira saya sebenarnya banyak yang ingin tanggapi baik dari adik-adik mahasiswa maupun Mbak Amelia, tapi waktu juga mungkin tidak cukup. Tapi beginilah, saya ingat kita punya Menteri Dikbud dulu yang hebat, tapi yang pada saat beliau menjabat banyak orang tidak suka, tapi sebenarnya dialah yang berpikir ke depan jauh lebih baik, almarhum Pak Daud Yusuf. Yang dia ingin adalah kita menjadi man of reasoning, makanya itu nalar. Kalau berbicara menganalisa dulu, membaca dulu ya kata Pak Roy baru komentar. Katakanlah bilang berhenti tidak dibayar pesangon. Nah itu diberhentikan atau berhenti sendiri itu 2 hal berbeda. Kalau diberhentikan tidak dapat pesangon, bukan undang-undang yang salah, tetapi datanglah kepada Kementerian Tenaga Kerja melapor kepada polisi. Ini pelanggaran hukum. Nah itu yang perlu dijaga. Nah Mbak Amelia gini, kita rangkum aja ya, jadi tidak sempat saya bahas satu persatu. Kita lihat struktur daripada ketenaga kerjaan. Hampir 60% adalah informal worker. Ya. Tidak atau sekitar 40, sekian persen formal worker. Termasuk TNI, Polri, ASN dan lain-lain. Apa bedanya? Kalau formal itu ada ikatan kerja, ada jaminan setiap bulan mendapat gaji atau upah, dan fasilitas BPJS dan lain-lain. Yang ini tidak ada. Jadi saya ingin koreksi, tidak bisa undang-undang cipta kerja mengatur informal. Itu ada di bidang Kementerian Sosial dan lain-lain. Nah, tapi tugas pemerintah adalah bagaimana mentransformasi dari informal masuk ke formal. Karena itu tidak bisa pintunya sempit. Kalau terlalu sempit, yaitu dengan segala aturan dan yang rigid, ya, katakanlah iklim investasinya jelek, ketentuan perburuan pesangon paling tinggi di dunia dan lain-lain, tidak ada yang mau masuk. Lantas tidak fair, kita yang ada di formal, kita menuntut setinggi mungkin, rekan-rekan kita, anak kita, saudara kita tidak bisa masuk. Ini juga tidak fair. Nah oleh karena itu, dalam sekarang ini adalah paling baik mengupayakan agar masuk. Saya pernah tanya kepada orang ILO asal New Zealand. Di New Zealand itu informal worker bagaimana? Dia bingung. Di sana tidak ada informal worker, yang ada pengangguran dan bekerja. Kita ini menggendong 60%, apalagi kalau kita bicara pendidikan. 60% sekitar itu juga atau lebih. Maksimal pendidikan angkatan kerja kita ini SMP, mayoritas SD. Nah, jadi beginilah kepada rekan-rekan masih adik-adik mahasiswa dan Mbak Amelia. Kita bekerja. Kalau berjuang meminta apa yang kita mau silakan, ya. Tetapi harus hargai juga kepada orang yang tidak bekerja, yang mempunyai hak mendapatkan lapangan kerja. Dan dia hanya akan bekerja kalau ada investasi. Tetapi nah, ini nih kata kunci itulah. Oke. Tetapi mungkin sistemasi ekonomi di Indonesia juga unik ya. Ini yang membuat kita berbeda dengan negara-negara Eropa. Di balik gedung-gedung pencakar langit yang tinggi ya, selalu saja ada angkringan-angkringan kecil ya yang menjadi oase ya buat tenaga kerja berupah rendah ya. Kemudian juga di balik multinational company yang menjamur di ibu kota, ternyatanya ada tukang Gojek ya yang memberikan jasa yang murah ya untuk tenaga kerja yang
pulang malam, banting tulang ya, sampai petang malam ya. Jadi mungkin ini yang juga harus kita pertimbangkan. Saya sedikit mungkin lompat sebelum ke Bang Ronald yang bisa menganulir ini. Mungkin Mbak Emily punya aspirasi, silahkan untuk statement penutup. Oke. Ya, yang pertama gini, saya mau ngeluruskan bahwa kami GSBI salah satu serikat buruh yang menolak Perpu, menolak Undang-Undang Cipta Kerja di awal itu bukan tidak menganalisa, bukan tidak melakukan studi, ya. Kami melakukan studi, studi dalam sebelum kemudian kami mengeluarkan ada satu catatan kritis, catatan krusial kami terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Itu silakan bisa diakses di websitenya GSBI, ya, di www.infogsbi.org.id. Di situ ada. Untuk kawan-kawan mahasiswa kalau mau mengakses itu, termasuk juga ketika Presiden tanggal 30 Desember mengeluarkan Perpu, ya, kami juga menganalisa pertama dalam aspek formilnya gitu ya, aturan formilnya terkait dengan soal Perpu. Sampai kami menyatakan bahwa Perpu itu adalah tipu-tipu, bahwa sampai misalnya kami pun dengan keras mengatakan misalnya 21 Maret kemarin itu disahkan oleh DPR, kami mengatakan juga ada persekongkolan Presiden dengan DPR RI karena syarat dari kegentingan Perpu itu tidak terpenuhi. Itu satu. Terus kemudian saya pikir serikat kami bukan serikat yang menutup diri dengan namanya dialog gitu ya. Tidak menutup diri yang namanya dialog, tidak menutup diri yang namanya berdiskusi dengan pemerintah gitu ya. Baik itu dengan Kementerian Tenaga Kerja misalnya secara khusus gitu. Tapi memang sayangnya Kementerian Tenaga Kerja alergi dengan kami karena sikap kritis kami gitu. Jadi menunjukkan bahwa bahkan Kementerian Tenaga Kerja itu alergi dengan serikat buruh itu yang kritis gitu kan. Padahal adanya kelompok yang kritis, penekan itu juga sangat diperlukan dalam demokrasi. Demokrasi itu bukan berarti semuanya suaranya harus iya gitu kan ya, harus iya dan A seperti itu. Nah, terkait dengan soal ini, kami bukan serikat buruh yang anti terhadap investasi gitu ya. Kami bukan serikat buruh yang kemudian menolak yang namanya pembangunan. Tapi investasi dan pembangunan seperti apa sih? Apakah investasi itu diabdikan untuk kepentingan rakyat? Maaf Pak Anton, saya tentu saja ketika saya berbicara itu bukan hanya sekedar mewakili anggota saya yang bekerja, mewakili para buruh yang bekerja, tapi juga mewakili pada generasi. Mereka harus harus punya kepastian. Saat ini kawan-kawan itu masih studi gitu ya, masih sedang belajar. Tapi tentu saja ketika mereka sudah selesai, apakah mereka kemudian masuk dalam dunia kerja dan lapangan pekerjaannya itu tersedia? Tentu menjadi kewajiban bagi kami, saya punya anak, punya ponakan, punya segala macam, punya tugas bagaimana memastikan keturunan saya, generasi saya itu bisa mendapatkan kepastian atas pekerjaan mereka. Itu satu. Gitu. Jadi jangan dilihat hanya sempit bahwa kami seolah-olah tuh menolak investasi. Tadi maaf Mbak Ola, tadi pertanyaannya apa tadi? Saya mau menyambung yang tadi itu terkait dengan soal yang upah. Iya, betul. Kita punya problem seperti itu. Karena kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu kan selain ngomong soal upah, soal tidak adanya kepastian kerja ya, gitu. Formalisme. Iya, upah misalnya begitu. Harus diakui dan ini yang nggak pernah diakui oleh pemerintah, oleh pengusaha gitu ya, bahwa ada disparitas upah gitu loh. Kalau sekarang misalnya upah minimum provinsi yang kemudian baca di dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya gitu ya, kalau nggak berubah itu kan tidak berubah itu. Bahwa gubernur punya kewajiban itu untuk menetapkan upah minimum provinsi untuk setiap tahunnya. Upah minimum tingkat kota kabupaten itu hanya disebutkan dapat, artinya tidak wajib. Boleh ditetapkan, boleh tidak ditetapkan karena dapat gitu. Tapi kalau yang upah UMP itu adalah wajib. Jadi hanya kewajiban gubernur adalah menetapkan upah minimum provinsi gitu. Nah, ada disparitas upah. Saat ini kalau secara nominal, secara angka, upah minimum di kabupaten memang yang tertinggi. Sehingga kemudian dan juga beberapa kota sekitarnya ya, banyak kemudian menimbulkan relokasi, perpindahan produksi itu dari Jakarta, Karawang dan sekitarnya itu ke kota-kota, ke wilayah yang upahnya murah. Dan ini nggak akan pernah bahkan berakhir. Maka salah satunya
Ya salah satunya bagaimana untuk mengatasi disparitas upah, gap upah antara kota satu dengan kota yang lain adalah upah minimum nasional, Pak. Gitu loh. Upah minimum sehingga memberikan ada kepastian tentang soal upah yang sama yang akan diterima oleh pekerja. Kayak begitu, oleh pekerja. Hanya itu mungkin namanya terkait dengan tentang soal upah. Terus terkait dengan soal kepastian kerja, saya boleh menambah ya. Saya lapangan pekerjaan gitu ya. Tadi saya bilang kami tidak alergi dengan investasi, Pak. Kami tidak alergi dengan investasi, tapi kalau saya bilang misalnya banyaknya industri pembangunan industri, pertumbuhan industri-industri di daerah-daerah itu bukanlah milik Indonesia, itu milik asing, Pak. Itu milik asing, milik Cina, milik Korea. Itu milik asing juga. Jadi tidak ada. Maka pemerintah Indonesia harus berani membangun industrinya sendiri. Sehingga dengan demikian akan ada kepastian kerja bagi generasi berikutnya. Terima kasih. Mungkin tentang terima kasih Bu Emily. Mungkin tentang formalisme tadi ya, boleh sekalian ditanggapi juga sekaligus kalimat penutup. Bagaimana memandang pekerja informal dan formal? Apa semua harus diformalkan nih? Nanti nggak ada Gojek murah lagi, nggak ada angkringan murah lagi. Jadi memang kita itu harus berpikir holistik ya. Negara kita ini kan lagi negara yang sedang membangun. Tingkat pendidikan kita juga tidak bisa kita bandingkan dengan Singapura, dengan lain-lain. Jadi memang kelompok-kelompok kerja formal dan informal itu masih tetap ada di kita. Hanya bagaimana pemerintah bisa melihat ini di masing-masing sisi itu yang harus diperhatikan. Sehingga kan itu mensejahterakan. Nah kembali lagi kepada namanya undang-undang ini, mari kita berpikir holistik juga. Tujuannya itu memang bagaimana percepatan investasi, mempermudah perizinan. Kalau kami pengusaha itu sebenarnya kepastian hukum. Nah kepastian hukum itu apa? Ya tentu regulasi, undang-undang, aturan. Kemudian kemudahan, tidak dipersulit. Kira-kira begitu dari sisi kami. Karena apa? Kalau kami dari pengusaha bisa melakukan segala proyek atau usaha kami dari mulai input sampai output, di prosesnya ini enak. Di prosesnya ini kan tenaga kerja kita itu, di proses ini kan kita melibatkan yang namanya pekerja. Nah kalau dunia usaha kami ini jalan Bu Ola, maka hak-hak buruh itu akan diukur dengan produktivitas dia. Itu yang paling penting. Jadi tidak menuntut seperti tidak menuntut. Ada hak dan kewajiban dan produktivitasnya itu akan dibayar. Itu ada aturan. Maka di aturan sekarang ada yang namanya SUSU itu, skala upah sama struktur upah itu. Nah ini yang harus diawasi supaya ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir Ibu Ola itu kalau dari kami Inkindo, ya yang terbaik bagi pengusaha tentu yang terbaik juga bagi pekerja. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas dialektika yang begitu kaya yang kita miliki pada sore hari ini. Pak Anton Supit dari Apindo, Bang Roy, KSPSI, dan Bu Emilia dari GSBI, ya, dan juga dari Inkindo, Bang Ronald. Jangan kapok diundang oleh Forum TV, ya, terutama di program Epistola. Teman-teman, baik buruknya dinamika antara tenaga kerja dan investor tidak dapat diintisarikan sekali hanya dengan Perpu Cipta Kerja. Namun bagaimana kalau tadi dari dunia usaha juga mengedepankan yang namanya kepastian hukum, demikian juga tenaga kerja bertanya-tanya apa sebab Perpu Cipta Kerja harus melangkahi prosedur yang ada, dipaksakan menjadi kado akhir tahun, padahal urgensinya justru ada di keterlibatan seluruh masyarakat. Ada apa dengan Cipta Kerja bukan menjadi pertanyaan yang sekali selesai dijawab, tetapi awal yang perlu kita kawal bersama. Terima kasih sudah bergabung di Epistola dan selamat sore.